Republik Indonesia. Yang berikut, agar Polres meminta kepada BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara semenjak 15 oknum ASN tipikor berkekuatan hukum tetap. Yang perlu kami sampaikan bahwa proses penghitungan kerugian negara berlaku tidak sesuai dengan fakta lapangan. Sesungguhnya penghitungan kerugian negara itu dihitung sejak yang bersangkutan inkrah hukumnya, yaitu 15 ASN tipikor ini. Sejak inkrah hukumnya, disitulah dia harus dinonaktifkan secara tidak hormat dan segala hak-haknya tidak bisa lagi didapatkan, sehingga nilai kerugiannya dihitung sejak inkrah hukumnya, bukan sejak pengaktifan kembali seperti yang diduga dilokalisir oleh Polres Rotendao. Karena yang kami lihat adalah bahwa proses penghitungan kerugian negara yang sementara ditangani oleh Polres Rotendao, itu penghitungan kerugian negaranya cuma 1,2 sekian miliar. Itu hanya terhitung dari saat proses pengaktifan kembali, tetapi mengabaikan sejak sekian lama mendapatkan inkrah hukum, melakukan tindakan kejahatan jabatan dengan melakukan tindakan koruptif, tidak ditindak secara hukum dan tidak diberhentikan. Oleh sebab itu, Bupati sebagai pembina kepegawaian di daerah yang punya kewenangan untuk menonaktifkan para ASN Mapikor yang terlibat korupsi sesuai perintah amanat undang-undang ASN maupun undang-undang sebelumnya, itu harus dilaksanakan karena sifat undang-undang adalah mengikat dan memaksa. Rotendao adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa terpisahkan dari Jakarta. Karena aturan itu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke. Sehingga jika itu tidak diberlakukan di Rotendao, maka bisa jadi kami menganggap bahwa Kabupaten Rotendao bukan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, karena undang-undang yang diberlakukan di negara kesatuan Republik Indonesia tidak berlaku bagi rakyat Rotendao. Oleh sebab itu, kami meminta dengan tegas kepada pihak Polres Rotendao agar segera melakukan atau meningkatkan proses kasus ini dari tingkat lidik ke penyidikan. Apabila mencermati bukti-bukti yang sudah dilakukan oleh pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik Polres, maka kita berasumsi menurut kita bahwa sudah cukup bukti untuk menetapkan tersangka dalam kasus ASN Mapikor. Karena di sana ada pihak yang melakukan pengangkatan kembali dengan bukti surat keputusan. Dan yang kedua, kalau terjadi kejahatan di mana ada penyetoran kembali, jika tidak melakukan perampokan atau penggarungan kepada uang rakyat, mana ada penyetoran kembali. Kalau ada penyetoran kembali, berarti ada penyimpangan terhadap aturan dan dianggap melanggar aturan sehingga melakukan penyetoran kembali. Kita kembali kepada amanat undang-undang korupsi bahwa mengembalikan hasil tindakan kejahatan tidak menghapus upaya dan tindakan hukum kepada yang bersangkutan. Adakah Bapak polisi saat menangkap seseorang mencuri kambing dan kambingnya dikembalikan, yang bersangkutan diampuni dan tidak diproses secara hukum? Jikalau demikian, maka perlakukan ini adil untuk seluruh rakyat Rotendao. Jangan hanya untuk pejabat kita berlakukan demikian, tetapi bagi rakyat tidak. Jadi jikalau hari ini kita memutuskan mengembalikan hasil tindakan kejahatan, menghapus semua proses hukum kepada yang bersangkutan, maka itu harus berlaku bagi seluruh orang di Kabupaten Rotendao. Dan apabila terjadi temuan kerugian keuangan negara dan jika yang bersangkutan mampu menyetorkan kembali, maka yang bersangkutan tidak perlu diproses secara hukum. Ahli-ahli yang terjadi di Rotendao, kepala desa yang baru diduga melakukan tindakan koruptif, dinonaktifkan setelah 2 menit dilantik. Ini sangat disayangkan. Di mana keadilannya? Sementara jelas-jelas perbuatan pejabat yang merugikan keuangan negara yang tidak sedikit malah berkeluyuran ke sana kemari tanpa ditetapkan menjadi tersangka dalam satu tindakan kejahatan. Oleh sebab itu, sekali lagi kami meminta agar penegakan supremasi hukum di kabupaten ini harus berlaku adil dan jujur.
agar pihak penyidik Polres Rotendao perlu memanggil Kepala Inspektorat Kabupaten Rotendao untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi tentang pengaktifan kembali 15 oknum ASN PTDA hanya 1 tahun seperti yang disampaikan oleh Inspektur Rotendao kepada BPKB Polres Rotendao. Di sini diduga ada kasus manipulasi data dan penipuan. Oleh sebab itu, kami meminta agar jika ditemukan ada penipuan atau manipulasi data dalam kasus ini, maka pihak inspektur yang paling bertanggung jawab dan pihak inspektur harus ditindak secara hukum. Menyajikan data yang salah. Kalau kita mengamati ini, maka proses perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara terjadi bukan baru sekarang, tetapi sejak tahun 2010. Sementara penghitungan kerugian negara hanya dilokalisir saat diaktifkan cepat. Oleh sebab itu, kita minta penyidik secara profesional untuk mengungkap ini mulai dari sejak yang bersangkutan putusannya ingkrah hukum dan sudah harus diberhentikan dan hak-haknya tidak bisa diberikan kepada yang bersangkutan. Yang berikut, sesuai dengan pernyataan kami meminta harus ada ketegasan dari pihak Polres Rotendao untuk menyikapi semua apa yang telah kami sampaikan dalam surat pernyataan sikap. Dan pada hari ini perlu saya sampaikan sebagai Ketua Lembaga Antra RI menyampaikan rasa kekecewaan yang tak terhingga atas sikap Polres Rotendao kepada kami. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu kami menyurati secara resmi Polres Rotendao untuk meminta agar Polres Rotendao memeriksa mantan Bupati dan Bupati Rotendao terkait kasus PTDA. Namun yang dilakukan adalah telah dilakukan pemeriksaan kepada Bupati Rotendao seputar lokalisir kasus pengaktifan kembali. Tetapi mantan Bupati harus diperiksa karena kerugian terbesar itu terjadi di eranya mantan Bupati Rotendao. Oleh sebab itu, kita harus profesional dalam melihat persoalan ini. Kita jangan hanya lihat soal dilokalisir dan kerugian negara itu cuma 1,2 sekian miliar. Menurut hasil investigasi kami pihak Antra RI, kerugian negara dalam kasus PTDA ini mencapai 7-8 miliar rupiah. Oleh sebab itu, jika inspektur mengeluarkan pernyataan bahwa kerugian negara akibat ASN tipikor itu cuma 1,2 miliar, maka diduga pihak inspektor telah melakukan kebohongan publik dan melakukan manipulasi data sehingga yang bersangkutan bisa ditindak secara hukum oleh pihak kepolisian. Cek satu dulu. Cek. Cek satu dulu.